Farma Apoteker. Saya adalah mahasiswa Darjab 3 PPG UNS. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Musuk Boyolali. LPTK saya adalah Universitas 11 Maret. Saya mempunyai NIM PPG X902 10211040. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG. Mulai hari ini tertanggal Senin 18 Oktober 2021. Semangat, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cantik? Baik. Alhamdulillah. Pembelajaran ini saya akan membahas detail lagi tentang farmakokinetik. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Tak panggil harus onem ya. Aiza Catur. Hadir, Bu. Mana? Oke, Dewi Temeni. Ya, ada. Dian Ada. Jadi yang terpantau tidak masuk ada 5 anak. 1 Ani, 2 Retno, 3 Lilis, 4 Santi, 5 Okta. Setelah ini kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mbak Dian Septiani. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran farmakodinamik ya. Bumu coba share. Jadi mengulang materi kemarin. Jadi seperti materi kemarin, kita akan mengulas lagi lebih dalam tentang tujuannya di pembelajaran prinsip-prinsip farmakodinamika. Jadi kalian harus kompeten atau ahli dalam 1, memahami perjalanan obat di dalam tubuh. Yang kedua, membuat gambaran obat di dalam tubuh dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya, seperti kemarin ya. Yo, speakernya dihidupkan. Oke, jangan lupa Bumu selalu mengingatkan 5M. Sebelum Masehi ada dikenal Bapak Kedokteran Indonesia yang bernama Bapak Hippocrates. Bapak Hippocrates ini berkebangsaan Yunani. Seperti kalian tahu, Yunani itu negara 1000 dewa. Jadi di mana di sana itu sangat kental dengan yang namanya takhayul. Nah, Pak Hippocrates ini dia menemukan, dia riset menemukan bahwa penyakit itu bukan dari takhayul, tapi ada penyebabnya. Jadi ada 2 penyakit itu, yakni penyakit kausal dan, ayo siapa yang tahu? Kausal dan simptomatis. Oke, sekarang saya tanya yang di sini. Penyakit kausal itu apa? Speakernya dan kameranya dulu. Kondisi yang menunjukkan gejala-gejala terganggunya kesehatan seseorang. Gejalanya seperti apa? Flu. Gejalanya apa? Batuk, Bu. Batuk sama Demam, mual-mual, diare, nyeri. ya. Oke. Terus selanjutnya? Ya, Bumut mau bermain game. Ya, Bumut akan bagikan PIN. PIN-nya adalah 633 5580. Oke ya, saya start. Oke. Kuis farmakokinetika. 3, 2, 1.
3, 2. Organ di bawah ini sangat berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. 4, 3, 2, 1. Wah, 10 yang jawab. Oke, siapa ya? Hariska, Hafi, Esti, Rahma. Belum beranjak. Ayo, Hafi. Salib Hariska. Ayo, Esti. Salib Hariska. Oke, nomor 5. Urin di bawah ini adalah bentuk ekskresi dari penggunaan obat. A. Amox, Beriform, C. Cipro, D. Cefadroxil. Selesai. Yang menang adalah juara ketiga Esti Rahma. Hafi Aini. Yang terakhir, Hariska. Oke. Jadi farmakodinamika itu berasal dari dua kata, farmako dan dinamika. Farmako itu obat, dinamik adalah keseimbangan. Jadi diartikan sebagai keseimbangan antara efek utama dan efek samping. Efek utama digambarkan sebagai love, efek samping tanda plus. Terus obat itu untuk berefek ya. Ini Bumut gambarkan sebagai ikatan cinta Al dan Andin. Alnya drug, Andinnya reseptor. Jadi Al itu mencari Andin, drug itu mencari reseptor sehingga nanti dapat berikatan. Kalau dapat berikatan ya, diikat, ikatan itu maka akan menjadi efek. Nah, selain faktor-faktor di atas, ada juga golongan obat seperti ini yang tidak dipengaruhi reseptor. Ayo kita isi ya. Golongan obat apa itu? Laksativa. Laksativa. Laksativa itu apa sih? BAB. Mekanismenya adalah secara fisika atau kimia? Fisika. Fisika. Yang ketiga bronkodilator bekerja secara Hipertensi. mekanismenya Reseptor. oleh reseptor. Ya. Jadi kamu perhatikan gatal seperti ini. Ini bukan hanya faktor gatalnya. Kamu kalau di apotek menemui gatal seperti ini, tanya dulu, ya, itu kenapa? Kalau alergi obat membutuhkan penanganan dokter, harus ke dokter. Jangan langsung kamu kasih Dextrin. Oke? Ya, ini bisa berarti salah obat juga bisa. Nah, ini dijelaskan sama Mbak Andin ya. Kenapa sih itu bisa seperti itu? Nah, kalau alergi obat, ini menurut Kementerian Kesehatan langsung akan muncul ruam atau bentol-bentol pada kulit, gatal pada hidung beringus, batuk-batuk, demam, muncul pembengkakan pada bagian tertentu, mata terasa gatal atau berair, sesak nafas. Jadi efek obat itu bisa sampai sesak nafas. Ya, nanti kalau kalian jumpai di apotek, efek samping kalau orang mengeluhkan, pertama, Dextrim, nanti akan ngantuk. Yang kedua, idiosinkrasi, itu yang berlawanan. Misal dia minum neuroleptika, penenang kok malah gelisah. Itu berlawanan. Hipersensitif akibat pemakaian antibiotik. Ngombe antibiotik malah jadi gatel kaya ngono ya. Jenenge Stephen Johnson syndrome. Jadi kalau kamu ada yang komplain di apotek, jangan panik. Ditanya dulu habis periksa dari mana, sudah dites alergi antibiotik atau belum, terutama golongan penisilin. Penisilin itu apa aja? Amok, apa aja? Ampi. Ya, kayak gitu nggih. Sekarang kamu tak bagi menjadi 3 kelompok seperti kemarin. Tugas kalian adalah presentasi dari PowerPoint yang sudah saya bagi. Sekarang kamu pikir sama teman-temanmu. Ini mungkin bisa membantu kalian.
Sembari kalian mengerjakan ya. Ada yang mengerjakan, ada yang nonton video. Dengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap meminum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi, pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah meminum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa? Bisa begitu. Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia. Mulai dari ramuan dan jamuan yang berbahan herbal, hingga pil, kapsul maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini Tetrasiklin itu termasuk golongan obat apa, Bu? Ya, tetrasiklina itu termasuk antibiotik, dia termasuk golongan obat keras. Golongan antibiotiknya juga golongan tetrasiklin, berdiri sendiri. Tetra itu golongan spektrum luas, membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Dengan baik, oke? Yuk sekarang monggo yang ini presentasi apakah sudah siap? Sudah. Siap. Oke. Kita mulai Aca dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kasusnya jantung berdebar karena mengonsumsi teofilin atau teosal dan aminofilin. Ya. Penyebabnya? Sebabnya pasien mengonsumsi obat teofilin atau teosal dan aminofilin kemudian jantung berdebar-debar dikarenakan pasien mengonsumsi terlalu banyak yang tadinya 3 kali sehari 1 tablet menjadi 3 kali sehari 2 tablet. Oke. Aspek farmakodinamiknya yang terjadi? Teofilin atau teosal bersifat antagonis terhadap aktivitas urikosurik dan turun pirozolom, terhadap propenesid dan terhadap sulfinpirazon. Ya. Aminofilin merupakan bentuk garam dari teofilin. Iya, aminofilin intinya aminofilin adalah garam dari teofilin. Oke, terus? Solusi pemakaiannya perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat tersebut. Hindari konsumsi obat-obatan tanpa indikasi atau tujuan yang jelas. Oh iya, solusinya jadi perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat tersebut. Ya, bagus. Aplaus untuk kelompok 3. Sekarang saya mau ada ini kelompok 2, silakan menanggapi. Saya, Bu. Ya, Mbak Rizka, monggo. Kan teosal tadi ya, Bu. Teosal sama aminofilin. Itu kan tadi ada dosisnya kelebihan gitu ya, Bu. Nah, dosis yang pas itu berapa, Bu? Dosis yang pas, teofilin dan aminofilin. Iya. Indeksnya gitu ya. Iya, Bu. Indeknya gitu ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Terus minumnya harus bagaimana gitu ya? Iya, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke. Sama kelompok 3. Dok, Mbak Yani, silakan. Ya, ini teman-teman ayo kelompok 3 bantu menjawab. Yang kelompok 2, kelompok 1 persiapan. Waktu sudah mau habis, nggak apa-apa. Aminofilin adalah garam dari teofilin. Kalau diminum bersamaan, double dosis dan minumnya selang 1 jam. Kok selang 1 jam? Selang 1 jam atau
ini diakali. Selang 1 jam nanti masih berefek. Berarti kalau minum teofilin ya teofilin, amino ya amino gitu. Gitu ya. Jadi tambahannya itu ya. Jadi Ya, Bu. lagi teofilin misalnya, siang amino begitu. Jangan bareng. Iya. Iya. Mbak Ariska sudah paham? Ya, Bu. Jadi begini, tak terangin dulu. Jadi ini Mbak Ariska ini ditekan teman-temannya ya, kasihan. Jadi aminofilin ini garam teofilin, di mana dosisnya tidak boleh melebihi berapa Mbak Tari? 260 sampai 300 mg. 260 sampai 300 mg. Jadi ketika dua obat ini yang fungsinya sama diminum bareng, maka akan melebihi ambang batas. Maka akan melebihi indeks terapi. Ini yang menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kita ke kelompok 2. Monggo Mbak Hariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasusnya, Elsa meminum obat dan perutnya terasa sakit. Penyebabnya, Elsa itu meminum obat antibiotik bersamaan dengan susu. Efek samping obatnya, tetrasiklin itu merupakan golongan obat quinolon. Obat quinolon yaitu obat yang tidak bisa diminum dengan susu. Karena susu mengandung kalsium dan magnesium, serta ion besi yang dapat berbentuk chelat yang larut, yang bisa mengurangi kemampuan absorpsinya oleh lambung, yang menyebabkan Mbak Elsa ini sakit perut. Solusi pemakaiannya, sebaiknya jika mengkonsumsi obat antibiotik tidak bersamaan dengan susu, karena susu mengandung kalsium yang dapat mengikat zat aktif dalam obat. Maka lebih baik diminum dengan air putih atau plain water, matang dengan suhu ruang yang tidak panas juga tidak dingin. Dan mengonsumsi antibiotik itu harus disertai dengan resep dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ayo. Ada. Kelompok 1 mohon ya direspon. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Siapa? Istri atau Vera ya Mbak Aini? Hafiz? Apakah jenis Apakah jenis Apakah semua golongan antibiotik tidak boleh diminum bersamaan dengan susu? Mbak Hariska mungkin bisa menjawab, apakah semua golongan antibiotik tidak boleh diminum dengan susu? Mbak, semua golongan antibiotik apakah tidak boleh diminum dengan susu? Kalau sepengetahuan saya, maaf kalau salah, izin menjawab. Ya. Setahu saya, semua jenis obat itu kalau diminum dengan susu, itu tidak boleh. Harus ada selangnya sekitar 2 jam. Karena susu kan dapat mengikat zat aktif dalam obat tersebut, terutama jenis antibiotik tetrasiklin ini. Mungkin ada beberapa yang tidak. Tapi saya kurang tahu jenis-jenis obatnya, karena obatnya juga banyak. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, saya timbali dulu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Ini jadi gini Mbak. Jadi memang untuk kalsium Mbak Afia ini, untuk kalsium dalam susu ini memang kalau bahasa anak sekarang meresahkan. Ya,
Jadi dia tidak boleh diminum dengan obat yang lain. Apapun itu, nanti yang dikhawatirkan akan mengikat zat aktif dari obat sehingga tidak bereaksi. Contohnya kasus Elsa tadi, sakit perutnya tidak kunjung sembuh. Kalau orang Jawa bilang ora iso mendo, karena dia minumnya bersama susu. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Lanjut kita ke kelompok 3. Oh, kelompok 1. Oke. Ya. Hafia ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi perwakilan wabarakatuh. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Iya, iki lho, Bos. Bantu Nino pecahkan masalah dengan penjelasan ilmiah dengan aspek-aspek farmakodinamika ya. Kasusnya muncul ruam kemerahan pada kulit. Penyebabnya adalah kulit El Nino muncul bintik-bintik merah dan merasa gatal karena minum amoxicillin. Ya, berarti gatal karena Mas Nino habis minum amoxicillin ya? Nggih. Oke, terus Efek samping dari obat tersebut adalah dapat menyebabkan kerusakan usus besar dan kematian. Seseorang juga dapat mengalami reaksi alergi yang parah dan mengancam jiwanya. Solusi pemakaiannya, berikan obat antihistamin untuk mengurangi rasa gatal pada kulit dan segera konsultasi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oke, jadi ini solusinya konsultasi ke dokter sama pemberian antihistamin ya? Nggih, Bu. Oke, bagus. Sekarang kelompok 3 ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Monggo deh. Apakah amoxicillin itu berbahaya? Tubuh ini kurang khas. Ini kan ya bisa. Pada kasus Nino tadi ya. Ya, karena apa Mbak Aini? Karena Berbahaya karena apa? itu, Bu, resistensi. Karena antibiotik merupakan apa? Resistensi itu loh, Bu, obat kumannya bisa kebal terhadap obat. Nah, tidak dihabiskan. Bagus. Ya, karena Mbak Tari sudah jelas dijawab Mbak Aini? Sudah, Bu. Nah, jadi antibiotik itu berbahaya karena kalau tidak diminum teratur bisa menyebabkan resistensi. Begitu ya. Jadi harus tuntas. Jika tidak, kumane mau semaput ora mati. Bisa bangkit lagi. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang masih setia di sini. Dari pertemuan ini, saya akan menunjuk satu peserta untuk merefleksikan, untuk merangkum. Ya, untuk merangkum pertemuan kali ini apa aja sih yang didapat dari pertemuan kali ini? Monggo Mbak Esti Rahmasari. Ya, Esti. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama cara kerja obat, 2 efek samping, 3 solusi pemakaian dalam obat. Ya, efek samping mengenai apa? Mungkin bisa ditambahi Sri Mulyani. Yang kata-katanya lebih ini. Ayo, on cam Mbak Sri Mul. Yang kelompok tadi apa? Monggo silakan. Efek samping dari obat antibiotik. Ya, atau Vera mau menambahkan? Ya, tapi harus on cam, harus bagus Mbak, harus tegap gini. Efek samping dari obat antibiotik. Efek samping dari obat antibiotik menyebabkan
yang menyebabkan kerusakan pada hati. Kerusakan pada hati. Pada tadi kerusakannya pada apa? Pada masalah El Nino dan si Elsa. Kamu terlalu ini. Mbak Dewi mungkin, Dewi Novitasari? Ada yang mau merefleks? Yang bagus dari awal sampai akhir. Hafia ini mungkin? Atau Hariska menutup yang bagus. Closingnya menutup yang bagus. Hari ini ngapain aja? Yuk, katanya biar cepat pulang. Yuk. Hariska, kasus 1, 2, 3 itu apa aja hikmah yang bisa kita ambil dari kasus 1, 2, 3. Oke, on cam Hariska, tata kamera yang bagus, narasi yang bagus. Yuk, 3, 2, 1. Hariska Afrizal Nuriski, silakan. Ya Mbak Hariska. Ya. Hari ini membahas tentang efek samping obat, membedakan jenis obat yang kausal dengan simptomatis, serta efek sampingnya. Iya. Efek sampingnya bisa menyebabkan alergi, juga resistensi. Efek samping obat menyebabkan alergi, resistensi obat karena golongan? Karena penggunaan antibiotik terlalu sering. Oke, Terus interaksi obat dalam tubuh. Oke. Jika diminum dengan susu, kan ada obat yang golongannya tidak bisa diminum dengan susu, akan menyebabkan hiperaktif atau infeksi juga bisa. Oke. Ini yang terakhir. Udah, Bu. Oke. Terus kasus terakhir? Indeks terapi? Kasus terakhir Indeks terapi? alergi Susu itu terapi. Hati-hati meminum obat yang golongannya sama. Jadi golongan garamnya itu termasuk golongannya sama. Oke, aplaus untuk semua. Jadi hari ini kita belajar tentang efek samping obat, interaksi obat, dan efek samping obat, interaksi obat, sama indeks terapi obat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jangan lupa untuk mengerjakan post-test pada WA Group ya. Jangan lupa mengerjakan pretest post-test pada WA Group ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus saya mau memberi penghargaan. Tadi kan pulsa sudah. Ya, Rizka selamat. Ini saya kasih lagi untuk yang aktif ya. Untuk yang aktif ya, yang aktif dalam pembelajaran ini. Oke, pertama akan mendapatkan pulsa lagi. Pulsa, tapi ini hampir sama, 1, 2, 3. Kalau tadi 50, sekarang 25 aja deh ya. Ya, aktif, yang pertama aktif adalah Hariska, tepuk tangan. Yang kedua adalah Dewi Novitasari. Ya. Yang ketiga saya kasih alat tulis dan buku adalah atas nama Hafiatul Aini. Dan yang terkenes nanti akan mendapatkan cuma-cuma ada Vera, Esti, Sri Mulyani, Sari, dan Naswa. Ya gitu ya. Ya, selamat untuk pemenang. Dewi masih on? Masih, Bu. Ya, selamat kamu dapat
sandal. Mbak Aini dapat titik. Oh ya, Aiza tadi juga lumayan aktif. Nanti dapat hadiah dari Bu Mut ya, Aiza ya. Nggih, Bu. Oke. Terus anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran sudah kita lalui dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Di yang riweh seperti ini akhirnya juga dapat terselesaikan. Jangan lupa protokol 5M, mencuci tangan, masker, menjaga jarak. Apalagi? Mengurangi kerumunan dan menjauhi mobilitas. Oke. Terus sekarang kita tutup dengan doa dulu. Coba Dewi Novitasari pimpin doa. Nggih, Bu. Nggih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk materi selanjutnya adalah penyakit simptomatis dan kausal. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap hati-hati, tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal, tidak boleh nakal. Satu lagi, tidak boleh nakal. Dijaga badannya, dijaga raganya ya. Kalau pacaran jangan kebablasan, oke? Oke. Terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.